Usaha cuci motor bisa menjadi salah satu peluang yang dapat Anda kembangkan dalam sebuah bisnis. Alasannya tentu aja karena perolehan keuntungan dari usaha cuci motor bisa sangat menjanjikan. Di episode kali ini kita akan bahas tentang usaha cuci motor yang emang akan selalu naik sepanjang tingginya kepemilikan kendaraan di Indonesia saat ini. Jika Anda tinggal di daerah yang padat penduduk, tentunya potensi menjalankan usaha cuci motor sangat menguntungkan sekali. Apalagi jika di dalam lingkungan tersebut itu banyak warga yang sibuk dan gak mau diribetkan dengan urusan cuci motor sendiri. Jenis cucian motor itu kan beragam ya. Ada jenis standar alias cuci motor biasa, lalu ada cuci motor steam, ada cuci motor salju, dan juga cuci motor detailing yang menggunakan chemical dan harganya mahal. Kalau narsum kita ini beda lagi nih. Dia fokus mengembangkan usaha cucian motor yang ia beri nama yang unik banget, Mandi Junub, dengan menggunakan metode touchless wash atau tanpa sentuh. Metode pencucian motor tanpa kontak langsung antara alat pembersih ya seperti spons atau kain dengan permukaan motor. Teknik ini menggunakan tekanan air tinggi, busa khusus dan juga cairan pembersih untuk menghilangkan kotoran. Katanya sih metode touchless wash ini cocok banget untuk pemilik motor yang ingin menjaga kualitas cat dan menghindari resiko goresan. Bener gak sih? Terus karena lebih banyak kelebihan dibanding kekurangannya, animo konsumennya sejauh ini seperti apa? Ya udah langsung aja yuk kita simak obrolan lengkap saya dengan owner Mandi Junub, Aditya Nugroho. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Mandi Junub itu bergerak di bisnis autocare, jasa cuci motor, tapi dengan menggunakan sistem touchless wash atau sistem cuci motor tanpa sentuh. Kita menggunakan sampo khusus dan mesin khusus. Jadi untuk mengangkat kebutuhan masyarakat sekarang kan pinginnya yang serba cepat atau instan. Jadi kalau dengan metode touchless itu pastinya lebih cepat. Karena menggunakan sampo khusus itu samponya bisa merontokkan sendiri tanpa kita usap-usap langsung dengan tekanan tinggi air. Jadi bisa dikatakan 7 atau 10 menit selesai cuci motor. Mandi Junub itu cuma simple sih ya, bahwa sebenarnya itu kan dari bahasa mandi wajib gitu ya. Kan nggak berlaku cuma untuk manusia gitu loh. Jadi motorku juga perlu perawatan sebenarnya. Jadi ya minimal seminggu sekali mandi junub lah atau mandi wajib. Jadi gitu itu akan nempel. Betul. Gitu iya. Ya, unik. Beda. Iya. Tepatnya sih 1 tahun lebih ini ya kita ya. 1 tahun lebih. 2023. Iya 2023. Ini sih karena kan ini bisnis jasa ya, saat ini kan memang orang itu kan mobilitas tinggi, pinginnya kan praktis, nyaman gitu kan, dan untuk ngejar cuci motor yang di lain itu kan lama nunggu. Kalau kita memang ngejar yang cepet, jadi pakai sistem touchless itu tuh dengan mesin tekanan minimal 110 bar dan sampo pakai alkalin lah kita pakai itu bisa. Jadi artinya mengawali bisnis ini tertarik untuk serius bisnis ini karena pasar-pasarnya luas. Iya, betul. Tidak ada musimnya juga. Betul. Ya kan, mau musim panas, musim hujan masih laris. Betul. Apalagi dengan metode yang sekarang lagi populer banget ya. Iya. Touchless wash. Dalam dunia mencuci motor, metode tanpa sentuh atau touchless wash saat ini memang sedang digandrungi banget oleh masyarakat, termasuk di Kota Pekalongan. Salah satu keunggulan dari cuci motor tanpa sentuh adalah kemampuannya untuk menghindari goresan pada bodi motor atau istilahnya adalah swirl mark. Hal yang kadang terjadi ya dalam proses cuci konvensional. Biasanya goresan itu terjadi gara-gara kontak antara debu dan spons saat mencuci.
Nah, kehadiran touchless wash ini mampu meminimalisir resiko terjadinya goresan. Terus kelebihan lainnya adalah efisiensi waktu dalam pengerjaannya. Metode ini kan menggunakan shampoo yang mengandung degreaser, lalu menggunakan power washer berkekuatan tinggi yang memungkinkan proses pembersihan motor berlangsung lebih cepat. Jadi waktunya itu efisien banget. Hanya bagian pengeringan aja sih yang memakan waktu sedikit lama ya, karena dilapnya pakai tangan biasa gitu, manual, nggak pakai robot, jadi agak lama. Nah, sebagai pegiat otomotif nih yang selama ini concern terhadap perawatan kendaraan, baik komponen maupun bodinya, Adit sadar betul dong, teknik cuci motor tanpa sentuh ini jauh lebih aman, terutama jika diterapkan dalam bisnis pencucian motor dengan rotasi pelanggan tinggi. Pertimbangan utamanya memang segmen pasar ya Mbak ya. Jadi sebelumnya pernah buka Steam juga, tapi dengan metode biasa. Itu memang request dari pasar sebenarnya, menginginkan yang cepat, dan kita emang segmen targetnya itu yang luas, nggak ke komunitas tapi ke ibu-ibu rumah tangga malah yang masuk, bapak-bapak yang pulang kerja nunggu apa gimana, yang seperti itu sih, yang sesimpel itu aja sih kita sih. Iya betul sih, emang kita perlu edukasi sih. Jadi tiap ada customer datang, lihat metode ini kan agak asing ya, karena kok nggak diusap-usap, nggak nggak bersentuhan lah gitu ya ibaratnya. Tapi walaupun di sini bisnisnya tetap bersentuhan, kita pakai silikon sih, silikonnya. Cuma dari proses pencuciannya emang nggak disentuh. Jadi ya emang customer juga nyaman, senangnya karena yaitu cepat dan bersih. Seperti tagline kita sih, lebih cepat, bersih, bebas karet. Lebih cepat, bersih, bebas karet. Iya betul. Customer kan bisa lihat sendiri showing ya. Jadi kotornya itu rontok sendiri gitu Kak. Nanti bisa dilihatkan. Jadi tanpa kita gosok kayak gini kan. Terkadang kan kotoran itu gosok itu kita gosok-gosok ada kerikil kecil kan, itu bisa membuat karet, iya kan. Lah kalau ini kan nggak, kita langsung semprot air tekanan tinggi, samponya itu bisa merontokkan sendiri, terus kita semprot air. Jadi nanti customer juga lihat sendiri. Ya alhamdulillah dari testimoni ya memang puas sih. Dan hasilnya walaupun 1 tahun ini progresnya gimana? Alhamdulillah, sebenarnya kita juga ada beberapa titik. Kita tuh buka sistem franchise kemitraan, ada di Batang dan ada di Pemalang. Iya. Mas Adit ketika merintis bisnis ini langsung membuka franchise gitu? Iya, kemitraan kita. Jadi sistem kemitraan kita tuh mengelola SDM, pemasaran, keuangan. SDM kita yang handle, pemasaran kita lewat digital marketing juga, offline juga, jemput bola. Terus untuk keuangan kita digitalisasi pakainya. Jadi pakai aplikasi pos kasir, dan itu pembuatan sendiri semua. Jadi dari mereka langsung mendapatkan paket itu? Iya, jadi para owner atau mitra itu ya cuma duduk manis, lihat laporan CCTV, udah report. Ide bisnis cuci motor ini sendiri berawal dari pengamatan Adit terhadap kebiasaan teman-temannya yang sering banget mengeluh sulit menemukan tempat cuci motor yang cepat dan terjangkau di Kota Pekalongan. Selain itu, dengan pengetahuan dan pergaulannya di komunitas otomotif, ia merasa memiliki modal keterampilan yang cukup lah ya untuk memulai bisnis ini. Lalu setelah menentukan metode cucian motor seperti apa yang akan ia jadikan usaha, menggunakan modal awal yang diperoleh dari tabungan pribadi, Adit membeli peralatan dasar cucian motor touchless wash seperti sabun khusus, lalu pressure washer pastinya ya, sebuah alat pembersih yang menggunakan air bertekanan tinggi yang dapat membantu menghilangkan penumpukan debu dan kotoran dengan cara yang lebih efektif dan efisien.
deep cleaning lah istilahnya gitu. Lalu ada juga sih kayak filter air gitu ya, karena air yang digunakan itu nggak sembarang air, jadi benar-benar harus difilter gitu. Untuk harganya tentu aja nggak murah dong. Untuk pressure washer juga lebih mahal dibanding alat semprot biasa. Lalu untuk filternya juga. Tapi kalau melihat hasil kerjanya yang sangat-sangat memuaskan, nggak pernah ada kata rugi dalam bisnis ini. Kalau memang modal sih kita utamanya di mesin sih ya. Mesin yang khusus ini kan memang tekanan tinggi beda dengan yang mesin yang lain ya. Emang mesin ini sampai di angka 8 juta sih. Itu memang spesial untuk yang touchless. Karena kita ngejar yang high pressure minimal 110 bar. Dan kalau untuk yang model biasa tuh nggak rekomend karena kekuatannya. Ini kan kita harian. Per hari kan 20 sampai 25 motor. Tapi kalau dengan mesin yang biasa kalah hancur, nanti kita maintain lagi gitu. Kalau untuk mesin filterisasi air, filter pun juga harus difilter, Mbak. Jadi nggak sekedar filter air sumur atau air pump gitu, kita juga ada filter. Seperti RO, ada mesinnya di belakang. Itu 38 sekitar 15 lah di awal. Untuk tempat, kalau misalnya nggak ada tempat ya? Ya itu bisa tempat. Tapi dengan sistem kayak gini, BEP atau ROI bisa sampai 1 hingga 1,5 sih. 1,5 apa? Tahun bisa balik, iya, dengan mesin kayak gitu. Sebelum mulai aktivitas pagi hari, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing supaya dimudahkan. Tidak semua berjalan mulus di awal. Adit menghadapi tantangan dalam menarik pelanggan karena harus bersaing dengan tempat cuci motor yang sudah lebih dulu ada. Tapi dia nggak pernah patah semangat. Dengan strategi pemasaran kreatif seperti promosi di media sosial, memberikan layanan terbaik, menerapkan sistem member yang menghadirkan banyak benefit, lalu menawarkan sistem jemput bola, dan juga menjaga hubungan baik ya dengan pelanggan. Perlahan tapi pasti bisnisnya mulai dikenal dan mendapatkan banyak pelanggan setia. Selain lokasi yang strategis, ia juga menawarkan tempat yang cukup nyaman untuk para konsumen ya. Jadi sembari menunggu motor mereka selesai diproses oleh tim mandi junub, mereka bisa minum-minum dan juga makan cemilan di situ. Karena Adit menggabungkan konsep kedai minuman dengan tempat cuci motornya. Ide tersebut muncul dari pengalaman pribadinya, di mana ia kadang ngerasa nggak nyaman ketika harus menunggu lama ya di tempat pencucian mobil atau motor, nggak nyaman dan lapar. Nah dari situ kemudian muncul inspirasi untuk menggabungkan tempat minum dan nyemil di tempat usahanya. Inspirasi yang membahagiakan. Itu cuma tempat saja sih Mbak. Jadi mitra ke kita itu di angka 25 ya. Itu udah kita support mesin, tabung sama filterisasi air, juga aplikasinya. Jadi nanti kita model sharing profit setiap bulannya. Jadi memang benar owner atau mitra itu ya duduk manis, mantau, ngevaluasi kita yang jalanin bisnisnya. Sampo, silikon kita support, kita kirim. SDM kalau misalkan ada yang kan kalau SDM ini kan turnover tinggi ya, bisnis cuci motor itu ya, kita juga support nanti backup dari sini ke sana. Terus kalau laporan keuangannya yang biasanya manual, jadi kita bisa daily-nya itu kelihatan, per transaksi itu langsung ada notif, hari ini masuk 10, hari ini masuk 20, jadi benar-benar meringankan lah. Memang tak alokasinya gini Mbak, sistem kemitraan itu sama deposito ya, maaf ya, sama-sama uang mati di 2 tahun ke depan. Tapi kalau di sistem deposito itu kan di 2 tahun ke depan iya memang uang balik. Tapi kalau sistem kemitraan 2 tahun ke depan insya Allah nih BEP udah kecapai, tapi dapat aset semua dan juga dapat pengalaman bisnis. Jadi yang mau terjun, mau berbisnis yang agak takut nih ya, agak riskan, ya emang nyaman di sistem kemitraan. Sistem kemitraan enggak sistem kemitraan lepas. MOU selama 2 tahun, kita ngelola terus, kita maintain terus, kita support terus. Selama 2 tahun? Iya. Diawasin ya?
Iya, jadi nanti 2 tahun ke depan baru bisa ngelola sendiri. Jadi kan orang yang mau buka bisnis kan nggak takut, nggak apa ya, gimana lah. Kalau ini kita emang maintain SDM pemasaran keuangan. SDM pemasaran keuangan. Ke IG kita ada, kalau nggak nomor kontak bisnis WA juga ada. Nah, pasti kalau bisnis kita riset dulu, Mbak. Riset, terus kita lihat per hari itu motor keluar masuk berapa, itu kan bisa kita kalkulasikan. Oh, kita serap mungkin bisa 20% atau 30%. Dan kalau lokasi memang pengaruh banget sih, lokasi itu. 1 tahun di sini udah Alhamdulillah. Dan kita pun juga nggak model jaga gawang ya Mbak ya, jemput bola. Jadi sistem instansi mana kita kerjasama pakai member komunitas. Jadi gini, daripada motor diparkir di mana nih tempat, misalkan di sekolahan, maaf ya sekolahan ya, panasan, kehujanan, kita ambil. Nanti kita belikan dengan keadaan dah bersih. Jadi kita jemput bola, nggak cuma serta-merta menunggu ya, iya menunggu tetap, tapi ini kita manfaatin parkir motor yang di rumah sakit kayak, atau mungkin yang di kelurahan kayak, yang terdekat sini ya, kita ambil. Nanti kita pulang gitu. Daripada panasan, ya kan, sama-sama motor nggak kepake, misalkan sore pulang kerja dan bersih kan nggak nyaman. Kan mandi junub, ya kan. Kalau mandi junub memang selain tempat yang nyaman kayak gini ya Mbak ya, bisa nikmatin cemilan atau minuman, kita juga gandeng komunitas member. Jadi memang ada diskon khusus untuk yang member. Misalkan kita juga sering ngadain event kopdar gabungan kita emang support di otomotif. Kebetulan saya juga senang otomotif gitu kan. Jadi setiap kopdar mampir sini sambil kongko atau ngobrol, sharing ya. Sekalian cuci, sekalian nikmatin cemilan, jajanan gitu. Dan member-member tertentu juga mendapatkan potongan-potongan khusus. Ada 2 member ya, silver sama gold. Kalau gold itu kalau tiap ulang tahun itu free kita. Free. Terus kalau untuk yang potongan silver itu 10% dari harga. Gitu. Dan nanti juga ada promo-promo tertentu, nanti kita metode blaster WA kan gitu kan. Ada misalkan 11 yang mendekat ini free es teh, cuci motor, terus apa mungkin free cemilan ya, nanti tinggal lihat segmennya aja sih, momennya. Kalau momen pas lebaran mungkin juga free apa gitu. Itu surprise dari kita, dan memang kita jaring database yang solid sih, database itu tak jaga memang. Itu kuncinya di situ sih. Kalau gold itu ada biaya memang, ya 50.000. Cuma setiap 5 kali cuci dapat free. Terus juga tiap ulang tahun free juga. Kalau yang silver memang sama sih sebenarnya kayak yang komunitas gitu. Jadi kan kita ada 3 ya, Batang, Pemalang, Pekalongan. Itu emang tak bagi-bagi. Kalau yang di Batang emang full ke komunitas motor-motor besar. Kalau untuk yang sini semua all ini malah kebanyakan rumah tangga. Kebanyakan. Sama dengan yang di Pemalang tuh malah pekerja. Tapi kalau yang di Batang memang komunitas. Jadi motor-motor besar, motor-motor modif masuknya ke sana. Segala sih, dengan harga segini kan motor kecil 150 cc ke bawah kan 17.000 kan udah umum. Kalau yang besar itu 150 cc ke bawah kan 20.000 kan memang udah normal ya. Cuma kita dapat menang di cepet pengerjaannya dan sama-sama bersih. Adit menyadari bahwa merintis bisnis nggak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan dan terus belajar.
dalam berproses membesarkan bisnis, di mana ia kemudian menyadari bahwa usahanya ini sangat berpeluang menghasilkan profit yang menggiurkan. Ia kemudian menawarkan dan mengajak para calon pebisnis untuk bekerja sama dalam menjalankan bisnis, tentu saja dengan menggunakan nama dan sistem operasional yang telah ia tetapkan. Ya, Adit siap memfasilitasi bagi siapapun calon entrepreneur yang tertarik untuk terjun di dunia bisnis cuci motor touchless wash ini. Walaupun misalnya mereka nggak memiliki pengalaman sama sekali dalam bisnis, ya udah santai aja. Karena selain akan diberikan starter kit bisnis cuci motor yang lengkap, Adit dan tim Mandi Junub juga akan terus memberikan pendampingan agar bisnis bisa dijalani dengan mulus di awal-awal usaha. Jadi untuk Anda pemirsa yang tertarik ya pengen segera bergabung dengan waralaba Mandi Junub Touchless Wash, silakan Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Pasti, makanya saya berani buka di kemitraan. Kita emang lola SDM juga, dan emang kita edukasi SDM kita. Bahkan SDM kita sendiri aja ada yang membuat sampo dan silikon sendiri. Nanti kita support untuk kita jual, cuma lagi ngurus izinnya saja. Jadi sampo touchless yang di Pekalongan nanti tak bom wis nanti ceritanya. Menjaring atau Betul. karyawan pun memang Harus, ya harus. Karena beda metodenya. Ini memang agak unik terkait mesin ini, memang harus apa ya? Beda, harus punya skill khusus pastinya. Kalau yang di sini 2, yang di pemain 6, di 7 sama adminnya. Pastinya sih buka cabang dan edukasi bahwa sistem touchless itu memang praktis sih gitu sih Mbak, target ke depannya. Kemitraan itu ya tadi ya. Jadi kalau saya sendiri itu nggak langsung tak terima job untuk sistem kemitraan, dengan tak analogikan balik lagi deposito sama kemitraan, sama-sama uang mati akan dikelola gimana, jadi tetap ada edukasi dulu, nggak serta-merta tak terima, karena yang namanya bisnis kan naik turun kan, jadi nanti kita siapkan yang dinaiknya bukan yang diturunnya. Kalau diturun orang tuh pasti semangat, tapi kalau pas lagi naik orang terlena. Jadi gimana pas naik kita manfaatin operasional untuk ibaratnya kita bisnis bakar uang untuk promo apa lagi, kita puterin lagi seperti itu sih. Nggak usah bingung, coba aja, jalanin aja sih kalau saya itu. Jadi daripada mengendap di pikiran malah nanti jadi maaf nih udun ya, mending action aja langsung kalau saya dah. Action langsung. Siap. Dengan perencanaan yang matang dan layanan berkualitas, bisnis cuci motor bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkembang pesat. Aditya Nugroho salah satu contohnya. Demikian peluang kali ini pemirsa, saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.